Pada bagian kedua, teks deskripsi yang sudah dibuat dapat disajikan secara lisan. Penyajian teks deskripsi secara lisan harus dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, intonasi yang datar dan tidak diperdengarkan turun naiknya suara secara tepat akan membosankan pendengar. Jadi, variasikan intonasi kalimat dengan benar. Nah, ketika kita membaca ini berkaitan dengan intonasi, ada tinggi rendahnya nada. Ketika kita berbicara, kalau misalkan kita membaca, rumah Ali berada di depan rumahku, di halaman rumahnya terdapat pohon rambutan yang membuat suasana terasa segar. Nah, begitu kan intonasinya datar, jadi bosan orang untuk mendengarnya. Bagaimana cara membacanya? Rumah Ali berada di depan rumahku. Di halaman rumahnya terdapat pohon rambutan yang membuat suasana terasa segar. Nah, begitu. Jadi ada intonasi, ada tinggi, ada turunnya sebuah nada pada kata tersebut. Begitu ya. Nah, ini berkaitan dengan intonasi. Yang kedua, artikulasi atau pengucapan huruf. Hingga kalimat harus jelas. Artikulasi berupa pedoman PUEBI. Ya. Kalau dulu itu namanya KBBI. EYD dulu ya, ejaan yang disempurnakan. Kalau sekarang sudah berubah menjadi PUEBI, yaitu pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Jadi kita harus berdasarkan PUEBI. Contoh, kata rumah. Nah, banyak dari kalian ini biasanya menyebut rumah itu dengan kata lumah. L, R itu berubah jadi L. Nah, jadi tidak bisa. Rumah tetap rumah, bukan lumah. Ya, kamar tetap kamar, bukan kamal, ya. Begitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah volume. Volume atau keras lembutnya suara harus jelas dan mantap. Nah, jangan ketika kita membaca ini volume suara kita tidak kedengaran, ya seperti hanya mulutnya saja komat kamit saja, ya suaranya tidak kedengaran, tidak bisa. Bukan seperti itu ya caranya ya. Nah, kemudian yang keempat, tekanan kata-kata harus tepat. Nah, di mana kita menekan kata itu harus tepat. Rumah Ali. Nah, jadi kita tekan harus tepat. Rumah Ali berada di depan rumahku. Nah, ku-nya kita tekan, rumah Ali-nya kita tekan. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah tekanan kata. Kemudian yang kelima, kecepatan bicara harus diukur. Nah, kecepatan kita berbicara itu harus ada. Nah, kalau saat Bapak videokan ini, Bapak lebih berbicaranya itu lebih cepat. Mengapa? Karena Bapak menggunakan durasi. Karena kalau terlalu lambat Bapak menggunakan kecepatan yang tepat, Bapak gunakan di sini. Nah, video Bapak tidak bisa terkirim. Ini Bapak sampaikan agak lebih cepat ya. Memang sengaja. Karena mengapa? Karena kalau Bapak lambat akan memperlambat untuk Bapak ngirim ke kalian. 10 menit itu tidak bisa Bapak kirim. Ya, Bapak hanya bisa ngirim 3-4 menit itu masih bisa. Ya, loadingnya pun agak lebih cepat. Bisa dipahami sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Terima kasih.